Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, saya punya suami yang suka mabuk. Terus dia mendekati saya dalam keadaan mabuk. Tapi saya tinggal keluar dan nggak melayani dia karena saya nggak suka dengan baunya. Apakah saya berdosa, Bu ya? Mohon jawabannya. Hendaknya di hati Anda tidak suka dengan pekerjaannya yang minum minuman keras, bukan sekedar baunya saja. Ya. Nanti dikemas dengan minuman keras yang baunya harum, Anda jadi mau begitu. Jadi gini, seorang wanita yang mempunyai suami yang fasik, maka dia sudah berhak kalau dia minta cerai. Tidak dosa kalau minta cerai. Cuma yang lebih hebat bukan buru-buru minta cerai, akan tapi bagaimana membenahi pasangannya tersebut, menasehati dan seterusnya. Apalagi mungkin suami Anda adalah punya keterikatan hati dan cinta kepada Anda, itu senjata yang luar biasa hebat untuk membawa beliaunya untuk sadar dan sebagainya. Tentunya bukan hanya sekedar suruh berhenti dari minuman keras, Anda dekatkan kepada ulama, itu juga cara bagaimana menghentikan orang dari minuman keras. Minuman keras adalah dosa besar, na'udzubillah. Ya. Semoga siapapun yang mendengar suara ini yang biasa dengan minum-minuman keras, semoga Allah beri kesadaran dan Allah ampuni. Amin. Khawatir na'udzubillah kalau mati dalam keadaan minuman keras, mati su'ul khatimah. Bisa saja mati dalam keadaan imannya tercabut. Allah. Jadi seperti itu. Jadi Anda bukan hanya tidak suka dengan baunya saja, memang Anda tidak boleh senang dengan pekerjaannya itu. Iya. Kemudian dalam keadaan mabuk, memang apa yang dilakukan oleh orang mabuk adalah di luar kesadarannya. Bisa saja nanti melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Anda, termasuk hubungan dan sebagainya. Nah sekarang Anda bisa pertimbangkan, jika Anda menolak, mohon maaf bukan karena urusan bau saja. Kalau di dalam Anda melayani dia kan halal saja. Jika di saat Anda melayani dia dalam irama untuk merayu agar dia tunduk suatu ketika nanti, ya itu sah-sah saja. Nggak usah Anda menghindar. Karena mungkin dia punya hajat pas kebetulan mabuk. Khawatirnya di saat Anda hindari malah kecuali tidak benar karena dia mabuk lagi hilang akalnya. Yang jelas sedih, Anda harus berusaha untuk bisa membawa suami kepada kebenaran. Dan kami ingatkan siapapun yang biasa minuman keras, takutlah kepada Allah. Orang cerdas itu. Sekarang kita tuh dibilang goblok tuh nggak mau. Siapa yang mau dibilang gila? Maka orang yang dibilang gila mau berarti orang gila. Betul. Iya. Orang dibilang gila senang berarti dia sudah gila. Maka dalam Islam itu kan yang perlu dijaga ada 5 hal, di antaranya adalah akal. Makanya kalau ada orang sudah tidak menjaga akalnya, kira-kira orang apa ini? Mau dibilang cerdas, nggak cerdas dia. Dia susah cari solusi, pusing minum minuman keras. Dia ada orang nggak cerdas, nggak punya solusi dia. Padahal solusi banyak. Orang hebat itu apa? Orang cerdas itu adalah orang pandai mencari solusi. Jadi kemudian di hadapan Allah juga dosa sangat besar. Minuman keras dosa gede di hadapan Allah. Bayangkan kalau lagi nenggak minuman keras, kemudian mati su'ul khatimah. Segera bertobatlah, hai hamba Allah yang diuji dengan minuman keras, takutlah kepada Allah. Baik, adapun Anda sebagai seorang istri, punya tugas Anda untuk menundukkan, untuk membawa suami kepada kebaikan. Jika ternyata pada akhirnya Anda tetap tidak bisa, maka ketahuilah Anda sebaiknya juga menghindar dari yang demikian itu. Jangan sampai Anda punya keturunan anak-anak Anda dari bapak yang pemabuk, nanti anaknya diajari mabuk lagi. Kalau sudah pemabuk, sering hilang akal, mungkin melakukan banyak hal. Bukankah kisah orang yang terjerumus suruh menyekutukan Allah itu ternyata tidak menyekutukan Allah? Jika ada satu kisah pada zaman dahulu, ada setan menjerumuskan orang soleh, orang ahli ibadah adalah dengan beribadah. Ternyata di saat ditemu ibadahnya sangat luar biasa, orang soleh ini terkagum, gimana kok kamu bisa menjadi ahli ibadah kayak begini? Kata iblis yang menjelma itu mengatakan, aku dulu pernah melakukan dosa gede, maka dari itu aku menyesalnya gede. Dosa apa yang kamu lakukan? Aku pernah menyekutukan Allah. Aku merasa menyesal, maka kayak gini. Kalau kamu pengen seperti saya, sekutukanlah Allah. Ya nggak bisa seorang alim ini, seorang ahli ibadah suruh menyekutukan Allah. Ya sudah, kau bunuh orang saja. Dia mikir, kalau saya bunuh orang, ya wah dosa rame nanti.
Sesudah kata si iblis itu, kamu mabuk saja deh. Kalau kamu mabuk dosa, kamu baru menyesal nanti kamu bisa menjadi ahli ibadah, menjadi khusyuk. Ternyata dituruti. Namanya setan tuh menjerumuskan dia. Akhirnya mabuk. Setelah mabuk hilang akal. Zina. Setelah zina, yang dizinai adalah urutannya adalah suruh menyekutukan Allah, suruh bunuh, suruh zina, nggak mau semuanya. Suruh mabuk. Menurutnya paling ringan kan mabuk. Akhirnya pilih saya mabuk aja deh. Setelah mabuk akhirnya dia zina. Yang dizinai hamil, akhirnya dia takut ketahuan, dibunuh. Setelah dibunuh mau digantung sama orang, ya kan? Dihukum, digantung, setelah digantung sudah hampir mati, iblis datang. Suruh nyekutukan Allah. Aku akan tolong kalau kau nyekutukan Allah. Nyekutukan Allah mati. Jadi jangan main-main urusan mabuk ya. Mengerikan urusan mabuk ini. Jangan main-main, apalagi minum obat dan sebagainya. Menunjukkan ini tidak cerdas orang demikian. Dan biasanya adalah yang membohongi memang orang-orang jahat. Kadang-kadang anak baik-baik dicekoi yang demikian, obat-obat dan sebagainya. Zaman ini zaman rusak, hati-hati. Baik, semoga Allah menjaga rumah tangga Anda. Amin. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.